guys, Erik di sini. Pada hari ini saya mau membahas tentang tujuan hidup. Iya, tujuan hidup, tujuan untuk hidup kita. Nah, pernah nggak sih kalian semua berpikir tentang tujuan hidup? Ya awalnya saya merasa bahwa hidup itu ikut the flow aja. Tapi sebenarnya enggak loh. Hidup tuh harus direncanakan. Terus kalau pernah nggak kita sadar tentang kepribadian, bakat minat saya, atau maksudnya kita semua, itu kan bisa saja juga clue untuk nanti masa depan kita atau waktu hidup kita lah, nanti gimana kita mau hidup kita bertujuan apa. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas tentang tujuan hidup saya. Jadi berdasarkan tes MBTI, kepribadian saya itu termasuk ke kategori ESTJ. Nah, orang-orang ESTJ itu biasanya tuh konservatif, terencana, gemar dengan detail, sama sistematis, tapi kaku. Nah, emang iya sih, kalau saya lihat-lihat tuh saya emang tergolong ke situ. Contohnya nih, kalau lagi bermain game atau apa tuh saya ada jadwalnya, terus itu jadwalnya tuh bener-bener teratur, atau nggak jauh-jauh dari teratur juga sih. Contohnya biasa kalau hari libur tuh main jam 4 sampai jam 7. Nah, biasanya kalau liburnya seminggu mainnya tuh jam segitu terus tuh. Terus juga begitu juga dengan waktu yang lain buat tugas atau belajar. Nah, inget tapi di sini orangnya kaku. Jadi kayak taat banget sama aturan. Nggak tahu sih taat atau nggak sih. Eh, tapi contohnya kalau guru nyuruh saya nggak boleh ngebantu teman, ya saya bener-bener nggak ngebantu. Kalau ada bantu pun kayak dikit, terus juga nanti melanggar aturan lah atau apa gitu. Nah, ya mungkin kalau di sekolah sih bagus lah kayak gitu, jadi kita saling membangun teman gitu ya. Tapi kalau untuk hal kondisi lain gimana, contohnya itu apalagi kondisi mendesak banget loh, yang kalau kita nggak fleksibel, hasilnya tuh bisa nggak bagus gitu. Terus juga satu lagi, orang STJ tuh kalau ngambil keputusan saat emosi itu cepet. Ya emang saya juga kadang kayak gitu, tapi hasil yang diambil itu biasanya nggak bagus, malah Bruh. kadang berakhir buruk. Walaupun ada sih yang bagus, tapi ya dikit. Jadi kalau minat saya atau hobi lah itu terletak ke game sama ke komputer. Nah, untuk game ini yang saya maksud tuh bukan jadi gamer atau begitu, tapi lebih ke dunia e-sport kayak gitu. Saya juga bukan mau jadi pemainnya, tapi lebih ke bagian lainnya, contohnya coaching atau strategi atau analisis gitu. Nah, saya tuh suka lihat strategi-strategi yang ada, walaupun ternyata saya nggak bisa nerapin sih, ya gitu. Bronze. Nah, kalau untuk di komputer, saya suka ngeliat-ngeliat spek atau yang lagi baru lah, saya ngikutin terus. Contoh ini, komponen PC yang baru apa itu, kayak oh kok kayak keren banget ya, terus lihat-lihat itu bisa buat apa aja. Terus juga nanti peralatan komputer yang lain gitu, bisa aja kayak monitor atau keyboard gitulah pokoknya. Intinya berhubungan dengan komputer saya suka. Jadi berdasarkan tes multiple intelligence atau biasa buat tes bakat gitu, bakat saya tuh terletak di dua, yaitu berlogika dan memvisualisasikan. Jadi untuk yang berlogika ini memang menurut saya cukup pandai atau mahir di berlogika. Saya sering melakukan beberapa analisa untuk tugas-tugas saya itu, dan juga hasil analisanya walaupun menurut saya sepertinya kurang atau terlalu panjang, tapi menurut teman-teman saya dan guru saya itu cukup bagus. Lalu saya juga bisa mengerjakan soal-soal matematika yang yang harus menggerakkan logika itu. Jadi intinya saya bisa berlogika, dan menurut saya emang yakin saya pandai di situ. Namun untuk yang visualisasi itu, memang sih saya suka berimajinasi. Bukan yang itu ya, tapi hal yang positif. Seperti membayangkan diri saya di suatu tempat atau membayangkan suatu tempat. Tapi jika saya disuruh menggambar, itu tuh tidak tidak ada menunjukkan bagusnya gitulah NANI? atau berbakat di gambar. Karena be- berkali gambar saya tuh dinilai kurang dengan guru-guru saya, dan saya juga mengakui bahwa gambar saya tuh cukup tidak bagus. Nah, untuk jurusan yang saya ambil itu sistem informasi dan hukum. Nah, mengapa? Ya, itu awalnya tuh dua itu tuh dari tes bakat saya, yang masuk dulu masuk top 5. Nah, terus juga kalau hukum, orang tua saya juga menyarankan saya masuk hukum, atau kasih tau kayak kamu cocok deh di hukum. Soalnya
kamu tuh bisa berargumentasi sama suka lihat berita. Nah, kalau di sistem informasi itu saya menentukan sendiri karena kan sekarang udah digital industri ya, revolusi industri 4.0 yang dimana komputer atau teknologi dipakai banget. Terus juga ya saya emang suka sih sama komputer sih. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau ngambil jurusan itu. Terus juga saya ada pertimbangan dari konselor yang juga menyarankan bahwa dua jurusan yang kamu pilih itu cocok. Nah, kalau saya masuk hukum, nanti mungkin karirnya akan menjadi pengacara. Nah, kalau untuk sistem informasi, saya masih belum bisa menentukan yang mana yang pas, tapi mungkin akan menjadi IT consultant atau data analyst, tapi bisa nyasar ke bisnis juga sih nantinya. Menurut saya, pekerjaan dan jurusan yang saya ambil nantinya itu cocok dengan kepribadian, minat, dan bakat saya. Jika saya menjadi seorang pengacara, yaitu dalam hukum, tentunya saya membutuhkan kemampuan berlogika yang dimana saya juga cocok di sini karena saya bisa menganalisa dan juga kepercayaan diri yang cocok dengan tipe kepribadian saya. Lalu saya juga suka berargumentasi, di mana berargumentasi itu berfungsi untuk menjelaskan suatu hal karena tidak ada hal yang benar-benar salah jika alasannya salah. Maaf, maksud saya jika alasannya benar. Lalu untuk sistem informasi, hal tersebut memang cocok dengan minat saya dalam komputer dan juga menganalisa karena tentunya sistem itu butuh dianalisa. Dan juga sistem informasi ini saya usahakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan hobi saya yang lain, yaitu game, terutama dalam dunia e-sport. Nah, kalau dari orang tua saya itu nggak mengasih saya kebebasan untuk jurusan saya mau saya ambil. Yang penting saya serius dan benar-benar menekuninya dan saya suka. Dan juga untuk pekerjaan sendiri sih orang tua juga bebas sih. Yang penting pekerjaan saya bagus, terus juga jangan pekerjaan yang gelap lah, tau lah maksud saya apa ya. Tapi dia begitu, orang tua saya memberi saya kebebasan untuk menentukan nanti hidup saya mau bagaimana. Jika saya nanti menjadi seorang pengacara uh, atau berhubungan dengan hukum, saya ingin memberi dampak, yaitu mengubah sistem hukum di Indonesia. Mengapa? Karena hukum di Indonesia itu dari kasus-kasus yang kita bisa lihat itu dia lebih berputar kepada uang, bukan tentang benar atau salah. Itu tidak adil, soalnya kayak orang yang harusnya salah malah jadi benar dan kebalikannya. Nah, kalau untuk jurusan sistem informasi kan tentunya pasti ngambil yang kerjaannya berhubungan dengan informasi. Ya, intinya tuh kalau itu saya ingin memberi dampak yang besar atau kontribusi bagi bidang sistem informasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin bagian terakhir video kali ini. Jadi, tujuan hidup saya yang saya ingin raih itu menjadi sukses di bidang saya. Namun, ada yang lebih penting di atas itu, yaitu saya berbuah bagi orang lain. Jadi kayak memberi dampak bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar saya. Nah, kalau untuk bidang itu, ya mungkin saya berharap saya menjadi seorang yang sukses atau terkenal dalam bidang saya, atau saya bisa meraih gelar S3 sehingga saya bisa memberi kontribusi di bidang tersebut. Nah, tapi ini yang paling utama nih untuk kita semua. Apa harus hidup kita? Ya, kita harus memuliakan Tuhan. Jangan cuma kita memuliakan diri sendiri. Terus juga kan tadi saya sudah sebut tentang berdampak bagi orang sekitar ya. Nanti kan mungkin saya akan menikah. Saya ingin menjadi orang tua dan suami yang baik untuk keluarga saya nantinya.